Salam jemaat Tuhan, setiap kita pasti mempunyai problema hidup. Baik kita yang masih anak-anak, kita yang anak muda, ataupun kita yang sudah dewasa, ataupun lansia sekalipun. Pasti kita mempunyai permasalahan hidup masing-masing. Nah, kita akan belajar pada kesempatan kali ini dari ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil Alkitab Saudara untuk membaca di dalam kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Saya tunggu sampai semua mendapatkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di ayat yang sudah kita baca Saudara, Paulus pun dia sebagai seorang rasul, dia sebagai seorang penginjil, Rasul Paulus pun mempunyai masalah. Dia pun mempunyai pergumulan hidup. Dari ayat yang kita baca, saya bacakan sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita lihat Paulus pun punya perkara Saudara. Paulus pun punya permasalahan. Ini yang akan kita pelajari, permasalahan apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Nah, ketika Rasul Paulus menulis ayat ini Saudara, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Nah, kita lihat, jadi ketika Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, posisi Rasul Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Dan Paulus Saudara, ketika dia ditangkap, dimasukkan ke penjara, bukan karena dia melakukan tindakan kriminal, bukan karena dia korupsi dan sebagainya, tapi karena dia memberitakan Injil. Kita lihat Saudara, Paulus nggak salah tetapi disalahkan. Saya teringat Saudara seorang yang ada di Amerika bernama Daniel Figuelas. Dia Saudara, dia berada di tahanan di dalam penjara selama 25 tahun dari tahun 93. Dan tahun ini Saudara, ternyata dia divonis tidak bersalah. Bayangkan 25 tahun berada di dalam penjara, sebetulnya dia tidak salah. Kita lihat itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus Saudara. Dia nggak salah tapi dia dimasukkan ke penjara. Kita lihat perkara yang dihadapi Paulus yang pertama, dia tidak salah tetapi disalahkan. Kemudian yang kedua Saudara, saya akan bacakan dari ayat yang ke-12, masalah apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Di ayat yang ke-12 saya akan bacakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi kita lihat yang kedua Saudara, masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Paulus pun pernah yang alami namanya kekurangan. Bahkan dari ayat yang kita baca, Rasul Paulus pun pernah alami yang namanya kelaparan. Jadi kita lihat Saudara, Paulus kemungkinan ketika dia di dalam tahanan, ketika dia di dalam penjara, kemungkinan Rasul Paulus pun pernah alami kelaparan di situ. Dia pernah alami kekurangan, kemungkinan juga dia nggak dikasih makan sama prajurit Romawi. Kita lihat itu semua pernah Paulus alami Saudara. Bahkan sebagai seorang penginjil, ketika dia harus berpindah-pindah tempat, Rasul Paulus pun alami kekurangan di dalam perjalanannya. Jadi kita lihat Saudara, Rasul Paulus pun sebagai seorang rasul, dia juga mengalami permasalahan. Jadi kita lihat Saudara, Paulus pun sebagai seorang rasul, dia juga alami permasalahan. Ketika di dalam penjara, saya teringat Saudara, kalau tahanan yang ada di Indonesia, ketika mempunyai uang, ketika banyak materi, mereka bisa dapatkan fasilitas yang mewah di dalam penjara. Tapi itu semua gak pernah dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam penjara dia alami kekurangan, dia alami kelaparan. Namun Saudara, kita lihat dari ayat yang kita baca, banyak perkara yang dihadapi Paulus, banyak masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi ayat yang ke-13 saya bacakan sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Wah, ini suatu hal yang luar biasa Saudara. Ketika Paulus menghadapi permasalahan dengan yakin Saudara, dia berkata, semua itu, perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia. Meskipun Saudara, masalah yang dihadapi Paulus mungkin belum selesai. Dia masih sedang mengalami permasalahan, tapi Rasul Paulus dengan yakin dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, meskipun masalahnya belum selesai. Mari Saudara, ketika kita menghadapi permasalahan, kita pesimis atau kita optimis mampu menghadapi masalah itu. Saya teringat Saudara, seorang penemu terkenal, seorang ilmuwan terkenal bernama Thomas Alva Edison. Suatu ketika Saudara, ketika bola lampu itu belum tercipta, dia mengadakan berbagai penelitian di laboratoriumnya. Ketika dia
meneliti, ketika dia bereksperimen di laboratoriumnya, saudara, laboratoriumnya itu kebakaran. Bahkan sampai hampir mengenai rumah dari si Thomas Alva Edison. Tahu nggak, saudara? Istrinya itu marah-marah. Thomas, sudah aku bilang dari dulu, nggak usah lagi meneliti, nggak usah lagi bereksperimen. Kita lihat dia sampai rumahnya itu hampir kebakar, saudara. Ketika laboratoriumnya itu terbakar, istrinya marah-marah. Tapi tahu nggak, saudara? Ketika istrinya itu marah-marah, si Thomas dengan yakin dia berkata, suatu hari nanti akan kubuat dunia seterang kebakaran ini. Kita lihat dia dengan yakin, dia yakin, saudara, suatu hari nanti lampu itu pasti akan tercipta. Mari, saudara, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi persoalan, kita menjadi orang yang pesimis atau kita menjadi orang yang optimis seperti Rasul Paulus. Masalahnya belum selesai, tapi Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Dan ayat ini ada terusannya, saudara, dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi kita lihat bukan karena Paulus hebat, bukan karena Paulus mampu, saudara, tapi dikatakan Paulus dapat menanggung, Paulus dapat menyelesaikannya di dalam Dia. Terjemahan aslinya, aku mampu, aku bisa mengatasinya di dalam Dia. Siapa, saudara? Di dalam Yesus. Dan ayat ini sebagai bagian terakhir, saudara, saya bacakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus mampu, Rasul Paulus kuat karena Tuhan memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan dalam terjemahan aslinya itu seperti mengisi daya, saudara. Kalau kita punya HP, saudara, semahal apapun HP kita, mungkin iPhone 11 Pro yang harganya 30 jutaan, saudara, kalau nggak ada dayanya, kalau nggak ada baterainya, nggak bisa digunakan, saudara. Tapi ketika HP itu ada dayanya, ada baterainya, bisa digunakan untuk apa saja. Dan hidup kita sama seperti itu, saudara. Mungkin kita nggak berguna, mungkin kita lemah, kita nggak mampu, saudara. Tapi ketika Tuhan mengisikan dayanya dalam kehidupan kita menjadi orang yang berguna, kita menjadi orang yang kuat, kita mampu untuk mengatasi setiap problema kehidupan kita. Mari, saudara, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun permasalahan kita, kita pasti mampu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur di hari yang baru, firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Seberat apapun permasalahan kami, Tuhan, kami yakin kami mampu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih, Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini bangsa kami sedang berjuang untuk melawan virus COVID yang ada, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, sampai kepada jajarannya yang terendah. Bahkan terlebih, Tuhan, kami berdoa buat petugas-petugas, buat orang-orang yang berada di garda terdepan, Tuhan, untuk memerangi virus ini, Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, sehingga Tuhan ketika mereka bekerja, Tuhan, mereka boleh bekerja dengan maksimal karena Tuhan menyertai mereka. Bahkan kami berdoa juga, Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja kami, Tuhan. Mungkin dengan adanya virus ini, Tuhan, mungkin ada di antara jemaat-jemaat yang mengalami ketakutan, tapi kami berdoa, Tuhan, biarlah jemaat-jemaat Tuhan senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan dan mereka tidak tinggal di dalam ketakutan karena Tuhan menyertai mereka. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan, Tuhan. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang kesulitan perekonomian karena permasalahan ini, Tuhan. Tapi biarlah, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memenuhi setiap keperluan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami, seberat apapun permasalahan kami, Tuhan, kami mampu karena Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih, Tuhan, yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.